Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah sholat duhur Masjid Salahuddin rahimakumullah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kaget di pengumuman Ustadz Salahuddin, ternyata yang muncul Pak Mudin. Jadi ngeten Bapak Ibu, barusan Ustadz Salahuddin pamit sekitar jam 11 lebih dikit, kalau beliau kurang enak badan. Nah, jadi dengan itu kami selaku nopo takmir ngoten nggih, itu kita berusaha untuk mengisi kajian tersebut. Semoga tidak ada yang kecewa. Kecewa ya ben ngoten. Ini nanti melihat kualitas kita. Kita kan sering ngaji Ustadz Satori itu. Nek imame suarane ora apik. Kira-kira kita masih ikhlas enggak itu? Nah, ini nanti sing ngaji kok kudu Ustadz Salahuddin, ya insya Allah nggak apa-apa nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini seperti ban serep. Jadi ketika ban serep itu kadang tidak kita hiraukan, tapi kadang di waktu yang kita butuhkan harus siap. Jadi seperti itu. Lah ban serep ki ana sing luwih apik, ana sing luwih elek. Kebanyakan ban serep itu lebih jelek Pak nggih. Lebih jelek. Oh, lebih bagus. Karena ban serepnya baru. Kalau ini ban serepnya kan kurang baru gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pengajian, kita berdoa dulu. Bismika. Bismika itu kan artinya dengan menyebut namamu ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, silakan, itu doa apa? Jadi itu artinya kan baik sekali Pak. Kita itu kan disuruh berzikir kepada Allah itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita diperintahkan untuk zikir kepada Allah berdiri, duduk, dan berbaring di semua keadaan. Lah bismika Allahumma itu kan artinya apa Pak? Dengan menyebut namamu ya Allah, ahya, aku hidup, wa bismika amut, dan dengan menyebut namamu aku mati. Tapi pasti ya memang itu untuk doa tidur itu. Silakan. Bapak Ibu rahimakumullah, tolong di tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wazidna ilman yanfa'una. Apal Pak? Ora hafal. Yang fauna terus ya. Intinya itu doa agar kita diberikan ilmu yang manfaat. Ya, ilmu manfaat itu apa? Ilmu yang kita bisa melaksanakannya. Mbuh kuwi ilmu agama, ilmu tata cara salat, ilmu pajak ya, ilmu ekonomi. Kalau kita bisa melaksanakan ilmu itu, artinya ilmu itu bermanfaat bagi kita. Itu definisi ilmu manfaat. Dan tambah satu lagi, ilmu tadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berhubung terakhir, sebenarnya saya juga bukan kapasitasnya untuk menggantikan Ustadz Salahuddin. Tapi karena kemarin ada hadis yang mengatakan dari Pak Ustadz siapa kemarin itu, al-a'malu inamal a'malu bi khawatimiha.
Jadi semua amal itu dilihat dari akhirnya, dilihat ketika akhirnya. Ini kan kebetulan dilalah kok kajian yang terakhir sebelum besok Jumat ya. Nah ini terus saya tak tekadkan kita biar tetap istiqomah. Apa wis pokoke bentuke kaya apa teko ditampa. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya bawakan kitab Usfuriyah. Ini berisi kitab 40 hadis Nabi. Jadi selama ini yang menekuni dunia perhadisan itu sudah pasti tidak asing dengan yang namanya kitab Arba'in Nawawi. Pernah, itu pasti di kantor-kantor ya mesti banyak yang membacakan. Kitab hadis Arba'in Nawawi itu apa isinya? Isinya adalah 40 hadis Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Makanya dinamakan hadis Arba'in Nawawi. Arba'in ki 40, An-Nawawi itu ya sekarangannya Imam An-Nawawi. Nah, ternyata kitab hadis Arba'in itu tidak cuma satu, tidak cuma miliknya Imam An-Nawawi, ternyata banyak sekali. Salah satunya ini, kitabnya Imam Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi Usfuri, nah, yang terkenal dengan istilah kitab hadis Arba'in Al-Usfuri. Nah, ini beliau mengarang kitab ini, termasuk Imam An-Nawawi itu ngopo kok ngarang kitab isinya hadis 40. Pernah bertanya-tanya gitu Pak? Belum. Belum pernah ya. Ngurus pajak wis mumet. Nanti ngopong ngitung hadis 40. Nah, ternyata itu berangkat dari hadisnya Rasulullah juga yang berbunyi man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis Nabi, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah. Lah ini ternyata, makanya banyak sekali kitab-kitab hadis arba'in karangan ulama-ulama itu mengumpulkan hadis-hadisnya Nabi dengan harapan mereka beliau-beliau mendapatkan ampunannya Allah lewat karangan yang berupa hadis-hadis Nabi tersebut. Nah, baru tahu ya? Ya, ngopi ini kurang adoh Pak. Ngopinya kurang jauh ke Singapura atau kemana gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini satu hadis akan saya bacakan, hadis yang ke-17 dari Abi Umamah Al-Bahili. Rasulullah Muhammad SAW ngendika, tak selingi basa Jawa nggih Pak, ben ketok Jawane. Wa idza maridul abdul mukmin amarallahu taala al malaikah. Ketika ada hamba mukmin sakit, ini hamba mukmin semua ya. Mukmin, wong salat kok ora mukmin. Mukmin lah, ini mukmin semua. Terus ada hamba mukmin kok sakit, amarallahu al malaikah. Allah memerintahkan kepada malaikat. Apa perintahnya? Aniktubu li abdi ahsanama kana ya'malu fis-sihah. Tulislah malaikat untuk hambaku ini ahsanama kana ya'malu fis-sihah, sebaik-baik amalan yang dia lakukan ketika dia masih sehat. Tak ulang. Wahai malaikat, tulislah untuk hambaku ini yang sakit sebaik-baik amalan yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat. Ada yang sakit, Bapak? Sakit hati. Nah, ada yang sakit. Nyun sewu Bapak Ramos, sakit mboten Pak? Sakit. Kita mungkin ada sakit yang orang itu tidak tahu. Kita sendiri yang tahu. Oleh memendam rindu saking tenanan sing jomblo-jomblo kuwi.
Itu juga sakit hati juga lah. Terus kita tahan lah. Kita sakit apalah, pokoknya sakit badan atau sakit apapun itu yang membuat kita itu tidak enak. Kita sabar, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulis sebaik-baik amalan yang kita lakukan ketika masih sehat. Misalnya, ben jelas. Bapak-bapak itu kan biasanya sering senang banget bisa haji. Haji sekali seumur hidup, rasanya itu menjadi amalan yang kita andalkan. Lah, ternyata di hadapan Allah juga menganggap itu, kebetulan yang dianggap amalan terbaik dari kita itu ibadah haji itu. Nah, kita sakit, terus kita terima sakit itu, Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat amalan yang paling baik yang kita lakukan ketika masih sehat. Misalnya haji, ya kita mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Misalkan kita senang birrul walidain, kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sedekah atau apapun, ya kita sakit terus akhirnya kita nggak bisa melakukan itu, tetap Allah tulis itu menjadi amal bapak-bapak ibu sekalian. Nah, itu luar biasa. Gusti Allah saking apiane kepada kita semua, Pak. Berikutnya Rasulullah mengatakan, langsung saya terjemahkan, ketika Allah menghendaki hambanya sakit, ba'atsallahu arba'a malaikah, Allah mengutus 4 malaikat. Empat malaikat itu diambil. Aku menghendaki si fulan sakit, maka kamu malaikat yang pertama, tolong ambillah kekuatan dari hambaku tersebut. Nah, biasanya orang sakit itu kan terus lemes, Pak nggih. Lemes biasanya isu-isu wis jogging kemulan ning omah kemulan. Nah, itu lemes karena orang sakit ternyata diambil kekuatannya oleh malaikat tadi. Malaikat yang kedua, aku menghendaki hambaku ini sakit, maka tolong ambillah nikmat ladzatut to'am, nikmatnya makan dari lidahnya. Wah, bener, akhirnya diambil orang sakit, terus akhirnya ora doyan mangan. Sakit di rumah sakit dibawain makanan banyak, ya tetap nggak ada yang makan. Karena apa? Ya itu, karena diambil itu nikmat makannya itu diambil oleh malaikat. Malaikat yang ketiga, aku menghendaki hambaku ini sakit, maka ambillah nura wajhihi, nur atau cahaya wajahnya. Wah, terus diambil akhirnya orang sakit mesti kelihatan pucet gitu. Nah, pucet terus cocok nih wis ora kuat, lemes, makme ora enak, raine pucet, wis satu paket orang sakit seperti itu. Ternyata di balik itu memang Allah menyuruh malaikat itu untuk mengambil nikmat-nikmat tadi. Malaikat yang keempat, aku menghendaki hambaku sakit, tolong ambillah jami'a dzunubihi, semua dosa-dosanya. Wah, seperti itu. Jadi ketika kita ada yang sakit, ya sakit apapun yang itu menyiksa hati kita, itu sebenarnya Allah sedang mengambil dosa kita di samping nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang Jawa bilang lagi diwatun. Tahu watun, Pak? Watun itu kalau orang ke sawah itu kan diambil rumput-rumputnya itu namanya matun. Ini bapak-bapak ini nggak pernah ke sawah sih, pernahnya ke kantor terus. Jadi nggak tahu. Jadi diwatun dijikuin namanya rumput-rumputnya. Nah, nanti setelah diambil rumputnya itu padi biasanya tumbuh subur. Lah seperti itu. Manusia itu juga perlu diambil kotorannya. Kotorannya dijiko akhirnya sehat. Rohnya itu kembali bagus. Lah itu. Nah, caranya Allah dengan memberikan hamba tersebut sakit. Nah, setelah sakit sekian lama lah lanjutannya Allah menghendaki hamba tersebut
sembuh. Nah, dipanggil lagi 4 malaikat itu. Malaikat dalam 4 tadi. Aku menghendaki hambaku itu si fulan sembuh. Maka kembalikanlah apa yang telah kalian ambil. Kamu ngambil apa kamu? Yang pertama tadi saya ngambil kekuatannya, ya Rob. Kembalikan, aku ingin dia sehat kembali. Akhirnya kekuatannya dikembalikan. Terus merasa badannya anget kan, terus wis doyan semacam-macam lah. Sing biasanya futsal tiap Jumat ya tetap futsal, biasanya ra iso nggih lah. Kuat lagi. Malaikat yang kedua, kamu tak suruh ngambil apa? Kembalikan. Saya disuruh ngambil ladhatut to'am, enaknya makan. Kembalikan, aku ingin dia sembuh. Kembalikan. Akhirnya makannya mulai enak. Manganin tak oke Pak. Biasanya sak piring tadi 2 piring. Semego, nggih. Kalau di kampung itu bilangnya semego. Ada anak kecil kok sakit, terus nggak doyan makan, terus dia kok makme wis oke. Wah, wis semego, engko terus mari. Dan ternyata bener itu. Semego, kemaruk gitu ya. Biasanya ning kantin ya, wong karo lotek. Saiki tambah karo wedang jeruk, karo kopine, itu udah mau sembuh berarti. Malaikat yang ketiga, aku ingin hambaku sembuh, maka kembalikanlah apa yang kamu ambil. Oh, nur wajahnya ya Allah yang aku ambil, kembalikan. Nah, terus akhirnya orang tadi kan raine mulai berseri-seri Pak, mulai merah, ya cocok itu, sudah makan, awake anget ya, badannya hangat, akhirnya kan wajahnya kelihatan merah, tanda kalau sembuh. Lah malaikat yang keempat yang Allah perintahkan untuk ngambil dosa itu dibiarkan sama Allah. Dibiarkan sampai akhirnya malaikat tadi bingung. Nah, terus di sini malaikat bilang fayakhirul malaku lahu ta'ala sajidan. Wah, akhirnya malaikat tadi bingung, yang namanya malaikat wong biasane dikongkon kok ra dikongkon. Kayak itu. CS teman-teman atau siapa itu biasanya karo pimpinannya iki dikongkon kok kira kok ra dikongkon, dia mesti rasanya aduh apa ya salahku ya, biasanya disuruh ngambil sendal atau apa, suruh parkirin motornya, ini kok enggak perintah ke saya ya, ada apa ya, kan takut gitu. Ini malaikat ini takut, ya Allah bagaimana ini saya kok dibiarkan. Lah kamu kemarin tak suruh ngambil apa? Saya ngambil dosanya. Waduh, Allah berfirman, la yahsunu min karomi an amuraka an turadida dzurubahu ba'da mattaba'tu nafsahu fil marad. La yahsunu, wah tidak pantas, ora patut, min karomi karena sifat mulyaku, an amuraka anturadida dzunubahu, kok aku menyuruhmu untuk mengembalikan dosa hambaku tadi setelah dia aku payahkan dengan semua sakit yang dia timpa. Ini Allah, ora patut, mosok aku ini kan zat yang mulia, apian, belas pengasih dan penyayang, kok aku kembalikan lagi dosanya setelah dia aku berikan cobaan seperti itu, dia kepayahan. Akhirnya malaikat tadi ya bingung lah, terus bagaimana ya Allah, ini dosa ini masa saya bawa terus. Nah, terus Allah memerintahkan pada malaikat tadi, idhab ilal bahri, pergilah kamu ke bahar, Mas bahar, ning segoro, lautan. Lah lautan angel arep mengindonesiakan Jawa iki kok angel, Pak. Budalo, pergilah kamu ke lautan dan buanglah dosa tadi ke lautan. Nah, setelah itu terus Allah wa khalaqallahu min tilkal dzunub timsahan. Kemudian Allah menjadikan dari dosa-dosa orang-orang yang sakit tadi yang dibuang itu menjadi hewan yang namanya timsah. Tahu timsah? Timsah niku bajul, Pak.
Tahu bajul? Bajul itu ya buaya darat, buaya lautan. Jadi timsah itu buaya. Jadi kalau melihat ini itu ya perumpamaan dosa itu ya itu kalau diwujudkan ke hewan itu buaya. Elek, medeni, ora ana sing seneng nggih. Dijupuk manfaatnya apa? Ra ono kayane iki lah. Itu perumpamaan kayak dosa seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini fadilah orang yang sakit. Nah, makanya di hukum-hukum fikih itu, di kitab-kitab fikih itu ada fadilatul marad, fadilah sakit. Emangnya ada keutamaan sakit? Ada, dan ternyata itu. Bahkan ada fadilatul fakri, fadilah fakir. Itu juga ada. Ternyata semua yang Allah ciptakan, khususnya dalam hal ini sakit yang kita terima itu bentuk Allah sayang kepada kita. Allah itu nggatekke karo awak dhewe. Allah memperhatikan kita. Itu seperti tadi pimpinan yang kalau dia senang sama ajudannya, sama anak buahnya mesti apa-apa dikongkon. Le jepoke kae, Kang jepoke kae Mas, tolong ambilkan itu, tolong ambilkan itu. Ini diopahi, dikasih honor. Beda kalau kita disengiti karo Gusti Allah itu kadang malah dibiarkan. Makanya ulama-ulama salaf itu kalau ada mereka kok sehat terus itu malah nangis. Ya Allah, apa salah saya kok saya nggak diberi sakit gitu. Itu ada itu ceritanya, mungkin bisa dilihat-lihat lagi. Itu mereka orang salafus saleh itu pengen sakit kalau sudah lama nggak sakit itu karena merasa diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita piye Pak? Wah njaluke ya sehat terus, karir melejit nggih, anake pinter, wis pokoke sing enak-enak itu. Nah, yaitu nikmat dari Allah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kajian terakhir di bulan Ramadan ini, semoga kita mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim, tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.